Bab 33. Kekuatannya bertambah. Kekuatan spiritual yang dilatih oleh seorang master adalah untuk menyerap transformasi kekuatan antara langit dan bumi, tidak ada unsur. Sedangkan hewan buas menyerap dan ternodai dengan unsur energi surga dan bumi. Di dunia ini terdapat 9 unsur energi, yaitu emas, kayu, air, api, tanah, petir, cahaya, dan kegelapan. Salah satunya unsur air bisa berubah menjadi unsur es. Jika kekuatan spiritual seorang master memiliki unsur, maka mereka akan seperti air yang berubah menjadi es dan orang buat yang memiliki mata. Kekuatannya tentu saja akan berbeda dengan sebelumnya. Dunia tingkat pemurnian dewa berubah seperti ini. Master tingkat pemurnian dewa yang tidak memiliki unsur kekuatan spiritual hewan buas tidaklah mengerikan, tapi sekali melatih diri menjadi hewan buas lalu kekuatan spiritualnya memiliki unsur, maka master itu akan memiliki sebuah perubahan kekuatan yang baru. Saat ini elang ajaib bersayap 2 masih berjuang dalam tubuh Elton Su, meskipun dia sudah ditarik masuk ke dalam pusat energi, lalu tubuhnya ditenggelami dengan kekuatan spiritual, tapi jiwa hewan buas itu masih tidak mau menyerah. Kesadaran Elton Su mengamati adegan ini. Seketika dia berubah menjadi sebuah panah yang tajam dan menyerang ke arah elang ajaib bersayap 2. Setelah melewati latihan selama beberapa hari ini, kesadaran Elton Su bisa sampai ke tahap membedakan bentuk. Hal ini jauh lebih kuat dari kelemahan aslinya. Namun perubahan kesadaran ini hanya bisa dilakukan dalam tubuh manusia saja. Jika ingin membuat kesadaran meninggalkan tubuhnya, dia harus mencapai ke tingkat spiritual nyata. Jiwa hewan buas elang ajaib bersayap 2 memberikan orang rasa yang santai seperti sebuah angin. Tapi angin ini sangatlah kencang, kesadaran Elton Su berubah menjadi panah yang tajam dan menyerang ke arah elang ajaib bersayap 2. Jiwa elang ajaib bersayap 2 mensis, kemudian mengeluarkan pisau angin yang ganas. Satu persatu panah yang tajam menyerang ke arah pisau angin itu, kemudian panas tajam yang berasal dari kesadaran itu perlahan-lahan hancur. Setelah mengalami 2 kali serangan seperti ini, jiwa hewan buas elang ajaib bersayap 2 tidak hanya mengecil 1 kali lipat, tubuhnya juga banyak melemah, seolah-olah kepalan asap akan menghilang. Setelah Elton melihat ini, dia langsung mengurahkan seluruh kekuatan spiritualnya untuk bergegas dan menjerat jiwa elang ajaib bersayap 2. Kekuatan spiritual menarik jiwa hewan buas dan dioperasikan dalam meridian, kemudian menelusuri sepanjang jalan itu hingga ke roda hukum. Seiring berjalannya formula itu, jiwa elang ajaib bersayap 2 perlahan-lahan maus ke dalam kekuatan spiritual. Sebuah perasaan yang ringan mulai lahir dalam kekuatan spiritual. Elton Su memiliki sebuah firasat sekali pikirannya bergerak, maka kekuatan spiritualnya akan berubah menjadi sebuah angin. Seiring berubahnya kekuatan spiritual, Elton Su juga merasa dirinya seperti mandi dalam angin. Dia menikmati pelayanan pada Raja Angin. Elton Su bisa merasakan ada banyak titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya sedang bersorak dan melompat-lompat di atas langit. Elton Su berusaha mencoba tidak berseru di dalam kekuatan spiritual. Seketika ada banyak gemuruh angin di sekitar lembah gunung, lalu pada pusat pusaran angin itu adalah Elton Su. Meskipun Jim Su tidak bisa merasakan kekuatan energi pada angin, tapi dia bisa merasakan pergerakan pada angin itu. Jim seketika merasa senang saat merasakan energi angin itu ke arah Elton Su. Esensinya adalah awal dunia. Setelah Master menyerap 5 unsur energi Yin dan Yang, Master itu tidak hanya dapat mengerahkan kekuatan besar, tetapi juga meningkatkan hidupnya sendiri. Kekuatan angin masuk ke dalam tubuh Elton Su, lalu dimasukkan ke dalam kekuatan spiritualnya. Kemudian kekuatan spiritual yang ringan masuk ke dalam seluruh meridian, lalu mulai memadamkan daging dan sel darah dalam tubuh Elton Su. Kekuatan angin masuk ke dalam tubuh Elton Su, kemudian dibawa oleh Elton Su ke dalam kekuatan spiritualnya. Kemudian kekuatan spiritual yang ringan masuk ke dalam meridian dan menuju ke seluruh tubuhnya. Setelah itu barulah tertanam dalam sel dan darah Elton Su. Kekuatan angin yang ada di luar dunia belum ditanam semuanya oleh Elton Su. 60% kekuatan itu menyebar ke seluruh jiwa Elton Su dan masuk ke dalam sel tubuhnya. Permukaan tubuh Elton Su mulai memancarkan cahaya hitam, kemudian aroma bau perlahan-lahan menyebar keluar. Jim Su sudah kabur jauh dari sana lalu melihat Elton Su masuk ke dalam esensi kekuatan dari kejauhan.
Esensi kekuatan yang dimaksud adalah esensi kekuatan langit dan bumi pertama yang dilakukan oleh Master setelah dia berhasil mendapatkan jiwa hewan buas. Ini adalah hadiah yang diberikan oleh langit dan bumi. Setelah esensi kekuatan masuk ke dalam tubuh, kekuatannya bertambah banyak. Orang biasa hanya bisa hidup sampai 100 hingga 200 tahun, tapi Master yang telah mendapatkan esensi kekuatan, dia bisa hidup hingga 500 tahun. Jika manusia bisa hidup lebih lama, maka siapa yang ingin mati lebih awal? Dengar-dengar jika seorang master bisa mencapai ke tingkat spiritual nyata, lalu jiwanya mendapatkan esensi kekuatan dari langit dan bumi, maka umur master itu bisa bertambah 500 tahun lagi. Tapi Elton Su masih tidak tahu apakah hal ini asli atau palsu. Namun, berdasarkan catatan buku kuno, pemimpin negara awan terapung sepertinya pernah hidup hingga 800 tahun. Esensi kekuatan telah kehilangan setengah cahaya, kemudian warnanya perlahan-lahan meredup. Elton Su perlahan-lahan membuka matanya, dia merasakan kekuatan spiritual dalam tubuhnya lebih murni dan menunjukkan senyuman. Setelah melewati 1 atau 2 bulan latihan, kekuatan dalam tubuhnya meningkat ratusan kali lipat dari sebelumnya. Selamat Elton Su. Jim Su berlari ke depan Elton Su sambil menyatukan kedua tangannya dan berkata dengan ramah. Haha, aku harus berterima kasih padamu karena telah membantu menjagaku. Elton Su tersenyum dan sangat berterima kasih pada Jim Su. Setelah Jim Su menarik senyumannya, dia bertanya, apa yang kamu rasakan setelah mendapati jiwa hewan buas? Elton Su tidak menjawabnya, tapi kesadarannya langsung bergerak, kekuatan spiritualnya langsung beroperasi dengan cepat, kemudian bayangan elang ajaib bersayap 2 perlahan-lahan muncul di belakang tubuh Elton Su. Elton menyatukan kedua tangannya, lalu mengeluarkan jurus telapak tangan yang dalam, lalu bayangan elang ajaib bersayap 2 berubah menjadi kecil dan menyatu dengan Elton Su. Lalu di belakang tubuh Elton Su muncul sepasang sayap yang hitam. Saat sayap ini bergerak, Elton perlahan-lahan ikut terbang. Jim Su bersorak saat melihat ini, hebat, kamu baru saja mendapatkan jiwa hewan buas, tapi kamu sudah bisa menyatu dengannya. Sayap yang ada di belakang Elton Su seperti salju yang mencair, kemudian Elton mendarat di atas batu yang besar dan berbicara pada Jim Su, aku harus mengeluarkan kekuatan spiritual yang besar untuk bergabung dengan hewan buas. Jim Su bertanya, Elton, setelah ini kamu berencana ingin pulang dulu atau ingin lanjut latihan di belakang gunung? Aku ingin mencari beberapa hewan buas untuk mencoba kekuatan aku. Jim, apa kamu ada urusan mendesak? Elton Su baru saja mendapatkan jiwa hewan buas, jadi tentu saja dia harus terbiasa dengan kekuatan dia terlebih dahulu. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dimiliki, jika tidak bisa menggunakannya, maka itu semua tidak ada gunanya. Jim Su menggelengkan kepala, urusan penting apa selain latihan? Mereka berdua pun pergi ke belakang gunung. Setelah Elton membunuh beberapa hewan buas, dia cukup bisa mengendalikan kekuatannya. Selain itu Elton juga mulai latihan jurus cahaya pedang. Jika ingin melatih jurus cahaya pedang, dia harus membuka 18 titik akupuntur dan menghubungkan 18 titik akupuntur ini kepada 2 meridian. Selain itu kekuatan spiritual yang diinginkan sangatlah banyak, jadi hal ini tidak akan bisa berhasil dalam waktu yang cepat. Elton telah menghabiskan waktu 5 hari, tapi dia baru berhasil membuka 9 titik akupuntur. Elton Su berulang kali mengatur kekuatan spiritualnya untuk masuk ke dalam titik akupuntur Sangyang di meridian usus besar yang tangan kanannya. Titik akupuntur ini adalah titik akupuntur terakhir pada jurus cahaya pedang. Sekali titik ini berhasil dibuka, maka Elton bisa mengeluarkan kekuatan jurus cahaya pedang. Tapi semua masalah awalnya pasti sulit, lalu akhirnya yang paling sulit. Elton Su sudah menghabiskan waktu 3 jam untuk memasukkan titik akupuntur Sangyang dari meridian usus besar yang ini, tapi masih belum ada kelonggaran. Tentu saja Elton juga tidak terburu-buru, meskipun titik akupuntur ini sekeras batu, Elton juga harus bersabar seperti tetesan air. Hal yang paling sulit di jurus cahaya pedang sebenarnya bukan membuka meridian dan titik akupuntur pedang yang tidak terlihat, namun perubahan daya hidup pedang. Waktu sudah berlalu setengah bulan, Elton Su masih pelan-pelan mencoba jurus cahaya pedang, tapi meskipun dia tidak hentinya mencoba, meridian jurus cahaya pedang itu masih belum terbuka. Jadi Elton Su menaruh fokusnya pada jalan kekuatan pedang yang tak terlihat.
Meskipun dalam tubuhnya tidak ada daya hidup pedang, tapi nanti dia akan mencoba untuk menggantikannya dengan kekuatan spiritual. Karena kekuatan spiritual terus menyerang, akhirnya titik akupuntur terakhir dari meridian usus besar yang memberikan sedikit jejak. Elton Su sangat senang saat melihat ini, dia langsung menggerakkan kekuatan spiritualnya yang tersisa untuk masuk ke dalam titik akupuntur sang yang dengan semangat. Setelah penyerangan ini, akhirnya Elton berhasil menerobos lapisan terakhir penyumbatan. Elton membuka matanya, mengangkat tangan kanannya, kemudian jari tengahnya disatukan dengan jari telunjuknya seperti mengambil bunga anggrek. Sedangkan ujung jari telunjuk dan jari manisnya terlihat keluar seperti sebuah pedang, namun pedang ini tidak memiliki cahaya pedang sedikit pun. Ini masih tidak bisa. Elton menggelengkan kepala dengan kecewa, sepertinya rencana mengganti daya hidup pedang dengan kekuatan spiritual gagal, jadi lebih baik melatih daya hidup pedang dengan baik. Jim Su terkejut saat melihat kekuatan spiritual yang dikeluarkan oleh Elton Su dari ujung jarinya berubah menjadi pedang. Perubahan bentuk pada kekuatan spiritual adalah simbol tingkat spiritual nyata. Tapi setelah Jim Su menggosok matanya, lalu merasakan dengan jelas, dia baru menyadari ini berbeda dengan perubahan kekuatan spiritual. Jika ini perubahan kekuatan spiritual pada tingkat spiritual nyata, maka hal yang dirubah bentuknya tidak mungkin begitu gelap, tapi juga membawa aura kehidupan. Mereka berdua membunuh hewan buas tingkat penurnian dewa menengah, barulah bisa memulihkan kekuatan spiritualnya lagi. Namun karena sekarang sudah malaran, jadi setelah memulihkan kekuatan spiritualan, mereka harus istirahat. Jim Su melemparkan kayu bakar kering ke dalam api unggun, hingga menghasilkan percikan api. Setelah melihat Elton Su melatih diri dengan baik, Jim Su memujinya, "Elton, kamu benar-benar orang yang gila latihan, sepertinya kamu terus latihan sepanjang waktu." Setelah bersama dengan Elton selama beberapa hari ini, Jim Su akhirnya sudah mengerti apa artinya latihan. Selain jam makan, tidur dan membuat air besar, Elton terus menggunakan waktunya untuk latihan. Jim Su juga mengerti mengapa Elton bisa mencapai ke tahap ini dalam waktu yang pendek. Karena sudah tertular dengan Elton Su, Jim Su juga mulai bersemangat. Jika tidak ada kerjaan dia akan pergi latihan. Saat ini Elton sudah selesai latihan, lalu dia pun berdiri dan berkata, "Jim, kamu tunggu di sini, aku akan membunuh satu hewan buas untuk kita makan." Kemudian Elton Su pun berlari ke arah kegelapan, tidak lama kemudian dia membawa babi liar kembali. Kemudian dia menusuk babi yang sudah dicuci bersih dengan kayu, lalu ditaruh di atas api unggun. Tidak lama kemudian tercium aroma harum dari daging dan membuat orang lapar. Saat mereka berdua siap untuk makan, terdengar suara langkah kaki dari dalam hutan. Elton Su dan Jim Su saling melihat satu sama lain, mereka berdua juga sudah menggerakkan kekuatan spiritual mereka dan siap untuk melakukan penyerangan kapan saja. Bahaya paling besar di belakang hutan bukanlah kedatangan hewan buas saja, tapi juga master yang tidak ada asal-usulnya. Belakang gunung yang luas ini tidak hanya dikunjungi oleh murid keluarga Su saja, tapi murid-murid dari beberapa keluarga besar di kota awan terapung juga sering datang kemari. Dalam waktu beberapa hari ini Elton sudah bertemu dengan beberapa master, salah satunya adalah sekelompok murid dari keluarga Lin. Tentu saja Elton Su dan Jim Su langsung membunuhnya tanpa mengatakan apa-apa lagi. Suara langkah kaki perlahan-lahan semakin mendekat. Saat Elton Su dan Jim Su mendengar percakapan dari beberapa pria dan wanita, mereka berdua langsung melihat ke arah hutan yang gelap. Tidak lama kemudian beberapa anak muda muncul dari kegelapan itu. Bersambung. Bab 34 Evelyn Su. Ada 5 orang yang muncul di hadapan Elton dan Jim. Mereka terdiri dari 3 pria dan 2 wanita. Mereka semua terlihat seperti anak yang berumur 16 atau 17 tahun. Pria dan wanita itu terlihat cukup tampan dan juga cantik. Salah satu wanita cantik di antara 2 orang itu membawa pedang harta spiritual, sepasang matanya terlihat sangat angkuh. Beberapa orang yang mengikuti wanita cantik itu melihatnya dengan tatapan mata yang penuh hormat dan kagum. Beberapa orang itu berjalan kemari, lalu salah satu pria muda yang mengenakan pakaian warna kuning melihat Elton dan juga Jim. Kemudian berkata, "Kalian berdua juga anggota dari keluarga Su, sepertinya nama kalian Elton Su dan Jim Su bukan?" 5 orang itu langsung duduk di samping api unggun, lalu pria muda berpakaian kuning itu mengenalkan diri, "Aku adalah Ken Su,
murid internal keluarga Su. Wanita cantik ini adalah Evelyn Su, cucu dari tetua kedua. Mereka adalah... Oh, senang bertemu denganmu, Elton Su berkata dengan ramah. Meskipun Elton sedikit terkejut mengapa beberapa orang ini bisa kenal dengan dirinya dan Jingsu, tapi dia tidak memberikan reaksi yang begitu besar. Pria berpakaian kuning itu memancarkan tatapan mata tidak senang saat melihat Elton dan Jim memasang wajah yang dingin dan datar setelah mengetahui identitas Evelyn Su. Kemudian wanita yang bernama Evelyn Su pun mencibir, apa yang dilakukan oleh pihak keluarga sekarang? Mengapa murid yang diangkat dari luar begitu tidak tahu sopan santun? Pria berpakaian kuning itu langsung menjawab dengan senyuman, Nona Evelyn jangan marah, aku akan berbicara pada mereka. Kensu melihat ke arah Elton dan Jim, lalu berkata dengan serius, kalian juga sudah melihatnya, temperamen cucu tetua kedua tidak terlalu baik. Dia saja akan takut sendiri kalau dia marah, apa kalian tidak mau memberikan sikap yang baik? Elton Su dan Jim Su saling melihat satu sama lain, mereka merasa hal ini sedikit konyol, lalu Elton pun melihat ke arah Kensu dengan tatapan yang mengejek, bertanya, mau menunjukkan sikap seperti apa? Kensu menyatukan kedua tangannya, lalu berkata, sebenarnya Nona Evelyn mudah untuk didekati. Kami sudah bertarung seharian dan merasa lapar. Jadi kalian berikan saja daging yang sudah kalian bakar dan beberapa obat herbal pada Nona Evelyn Su sebagai tanda permintaan maaf karena kalian bersikap tidak sopan. Elton Su menggelus dagunya. Hal seperti ini setiap tahunnya selalu ada, tahun ini sangatlah banyak. Semenjak kekuatannya meningkat dia sudah lama tidak diancam oleh orang seperti ini bukan? Meskipun hanya ancaman, tapi Elton masih merasa sangat tidak senang. Bagaimana kalau kami tidak mau? Elton bertanya sambil tersenyum. Senyum Elton berubah menjadi serius, lalu berkata dengan tidak senang, bro, kita semua berasal dari satu keluarga yang sama, jadi kita akan saling bertemu. Jangan buat aku kesulitan. Elton Su menoleh. Dia malas menghiraukan orang yang tidak masuk di akal ini, jika mereka tidak berasal dari satu keluarga yang sama, Elton Su sudah mengusir mereka semua dari awal. Elton merobek sepotong daging bakar, lalu dia memberikannya pada Jim Su sambil tersenyum, bagaimana menurut kamu? Jim Su tersenyum, menerima daging itu lalu menggigitnya. Seketika minyak yang kuning muncrat keluar, Jim Su mengunyah makanannya dan berkata, lagi pula bukan aku yang menangkapnya, aku hanya peduli makan. Elton Su menghiraukan beberapa orang itu, lalu dia merobek daging yang kuning kemasan lagi dan mulai menikmatinya sambil berbicara, sepertinya daging bakar ini benar-benar kurang sedikit rasa. Evelyn Su dan yang lainnya memasang wajah yang marah, Kensu sudah mengatakan hal itu dengan jelas, tapi dua murid rendahan ini masih begitu memandang remehnya. Kensu juga merasa sangat malu, tapi dalam keadaan mendesak sekarang adalah mengisi perut mereka. Jadi Kensu mengulurkan tangan bersiap untuk merobek sepotong daging untuk Evelyn Su. Plak. Jauhkan tangan kotor kamu, jika kamu berani sembarang gerak lagi maka aku tidak akan sungkan untuk memotongnya. Setelah terdengar suara pukulan, Kensu merasa wajahnya seperti baru saja ditampar dengan keras. Lalu dia pun memelototi Elton dan berkata, Elton Su, jangan tidak tahu diri. Kamu hanya murid rendahan yang diangkat menjadi murid internal, Nona Evelyn bukanlah orang yang bisa kamu lawan. Beriksik, Elton Su menggerutkan keningnya, dia menatap Kensu dengan tajam seperti pedang menusuk hati Ken. Ken pun terpaksa mundur satu langkah ke belakang, kemudian dia merasa harga dirinya seperti dipermalukan. Kensu seketika mengepalkan tangannya ke arah Elton Su, lalu dia berkata dengan angkuh, sialan, berbicaralah dengan baik. Jika kamu tidak tahu diri, maka jangan salahkan aku bersikap tidak sopan. Cari mati. Elton Su memancarkan cahaya mata yang tajam, begitu dia menggoyangkan lengan bajunya, sebuah kekuatan spiritual yang kuat menerjang keluar dan langsung membuat Ken Su terlempar ke belakang dan menabrak pohon besar dengan kuat. Ken berdiri, lalu matanya memancarkan tatapan mata yang membunuh, lalu berkata dengan penuh amarah, berani sekali kamu mengurahkan kekuatan spiritualmu. Sepertinya kamu tidak bisa diajak kompromi. Jika kamu tadi menggunakan kekuatan spiritual, aku jamin kamu sekarang sudah menjadi orang mati. Elton Su mencibirnya. Tadi Kensu tidak menggunakan kekuatan spiritual, jika tidak dia tidak mungkin bisa terlempar dengan satu serangan saja. Mungkin orang ini sedikit angkuh dan mendominasi,
tapi Ken juga memberikan dia sebuah alasan untuk mengampuninya. Ken merasa dirinya sudah direndahkan. Dia seketika mengeluarkan senjata spiritual dan menyerang ke arah Elton Su. Seluruh kekuatan spiritualnya dimasukkan ke dalam senjata tersebut. Terlihat jelas dia tidak bermaksud untuk memberi ampun. Cek. Tapi suara pedang yang keluar dari sabuk baru keluar, tubuh Ken Su langsung membeku. Pedang bambu yang tipis mengarah ke tenggorokan Ken Su, sehingga membuat nyawa Ken terancam. Pedang bambu yang tajam itu langsung menusuk ke hati Ken Su. Jika masih berani sembarang bertindak, aku jamin pedang ini akan membuat kepala kamu putus. Elton Su berteriak dengan dingin, suaranya tidak besar tapi bisa membuat seluruh tubuh Ken bergetar, dirinya seperti jatuh ke dalam gua es. Evelyn Su akhirnya buka suara saat melihat ini. Elton Su, kamu terlalu berani. Aku akan laporkan semua hal yang kamu lakukan hari ini kepada kakek. Aku akan melihat bagaimana cara kamu mati. Elton Su melihat ke arah Evelyn Su dengan wajah yang angkuh, lalu dia mencibirnya. Oh, kalau begitu coba katakan apa yang aku lakukan hari ini. Wajah cantik Evelyn Su memelototi Elton Su dengan penuh kebencian. Kamu menindas teman seperguruan kamu dengan mengandalkan kekuatan kamu yang besar. Kakek aku akan mengatur hukumanmu. Kejahatan yang kamu buat paling tidak harus membuang kekuatan kamu dan menendang kamu dari keluarga. Haha, itu sangat beracun. Elton Su tertawa lebar, kemudian dia memasang wajah yang serius, berkata, Evelyn Su, jangan kira cucu tetua kedua jadi kamu bisa sembarang menghina orang. Pergi sana, aku tidak menyambut kamu di sini. Berani sekali kamu. Evelyn Su memelototi Elton Su, jika kekuatannya cukup maka Evelyn tidak akan sungkan untuk langsung membunuh Elton di sana juga. Sayangnya dia baru sampai ke tingkat pemurnian jiwa tahap akhir. Murid internal tidak hanya perlu dipromosikan saja, tapi penerus beberapa tetua yang memiliki kedudukan tinggi sekali lahir akan langsung menjadi murid internal. Hanya orang luar seperti Elton Su harus menjalankan pertandingan di luar kelompok baru bisa menjadi murid internal. Elton Su mendongakkan kepala, lalu matanya yang dingin jatuh pada tubuh Evelyn Su, kemudian dia melirik sepasang dada Evelyn yang sudah tumbuh dewasa sekilas. Lalu berkata dengan sinis, meskipun kamu sedikit cantik, tapi aku paling benci dengan orang seperti kamu, pergi. Jika tidak pergi maka pedang yang ada di tangan aku tidak bisa dikendalikan. Setelah merasakan aura membunuh dari kata-kata Elton Su, pertama kalinya Evelyn merasakan ketakutan. Meskipun dia sangat membenci Elton karena tidak menghormatinya, tapi nyawa dia lebih penting daripada harga dirinya. Jadi Evelyn Su pun berkata dengan wajah serius, bagus Elton Su, kamu akan membayar atas perbuatan yang kamu lakukan. Masih tidak mau pergi. Pedang bambu guntur ungu di tangan Elton Su mengeluarkan kekuatan spiritual, kemudian kekuatan pedang itu meledak seperti batu bata keras yang menghantam dada Evelyn Su. Hal ini membuat Evelyn ketakutan hingga dadanya bergetar. Dia tidak berani berkata dengan angkuh lagi, lalu kabur dengan menyedihkan, kita pergi. Setelah melihat beberapa orang yang menyebalkan itu pergi, Elton Su barulah menyimpang kembali pedangnya, lalu dia menikmati makanannya dengan Jim Su. Dia dari tadi tidak berbicara dan hanya memasang wajah tidak peduli akan hal ini. Setelah melihat Elton mengusir orang, dia tiba-tiba menyengir, apa kamu tidak takut menyinggung tetua kedua jika melakukan ini? Elton Su melirik Jim Su yang sedang senang atas penderitaan orang lain sekilas, berkata, lagi pula bukan aku seorang yang menyinggungnya, bukankah juga ada kamu? Jim Su memasang wajah yang sedih, lalu menyangkalnya, lagi pula bukan aku yang membuat cucunya kabur ketakutan, jadi tetua kedua tidak akan datang mencariku. Hihi, sudahlah tidak bercanda lagi, jika kamu takut, seharusnya kamu tadi menghentikan aku. Elton menarik senyumannya, lalu dia memasang wajah yang serius dan berkata, tapi masalah ini memang sedikit merepotkan. Jim Su berkata, sebenarnya jika tadi membagi mereka sedikit daging juga bukan masalah. Tapi aku tidak senang melihat sikap angkuh mereka, sepertinya kita memang harus memberi daging kepada mereka. Elton Su berkata dengan tidak senang. Jim Su menganggukkan kepala, setuju. Mereka berdua saling bertatapan satu sama lain, lalu tertawa. Evelyn Su dan yang lainnya sudah berjalan jauh ratusan meter,
tapi mereka masih bisa melihat cahaya api dari dalam hutan dan mendengar candaan tawa dari Elton Su dan Jing Su. Hal ini membuat Evelyn Su marah hingga seluruh tubuhnya bergetar. Dia mengepalkan tangannya, mencubit dagingnya sendiri hingga kesakitan. Evelyn, kita tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Ken Su tidak tahan dan buka suara. Plak. Evelyn Su menamparkan wajah Ken Su, membentaknya, tidak berguna, apa kamu perlu mengingatkan aku? Setelah Evelyn Su membentaknya, dia lari dari sana, air matanya jatuh ke bawah, lalu dia berbicara sambil berlari, Elton Su, aku ingin kamu mati. Setelah Ken Su ditampar, dia melihat Evelyn Su sudah kabur, lalu dia pun langsung mengejarnya. Meskipun dia begitu dipermalukan oleh Evelyn Su, tapi Ken juga tidak mengeluh, dia hanya memarahi Elton Su dalam hatinya karena tidak menghormatinya. Setelah mengejar Evelyn, Ken pun berkata, Evekin, bukankah sebelumnya kita bertemu dengan beberapa murid keluarga Lin? Bagaimana kalau kita? Setelah Evelyn Su mendengar saran dari Ken Su, matanya seketika berubah menjadi bersinar. Setelah itu dia menoleh ke arah tempat Elton Su berada, matanya memancarkan rasa kebencian yang dalam, lalu dia berkata dengan ganas, lakukan sesuai dengan apa yang kamu katakan. Jadi mereka pun berjalan balik. Tidak lama kemudian mereka menemukan beberapa murid dari keluarga Lin, sekarang mereka sedang makan di tengah hutan. Saat mereka melihat Evelyn dan yang lainnya datang, mata murid keluarga Lin langsung bersinar. Salah satu orang di antaranya berdiri dan berkata dengan ramah, ternyata Nona Evelyn Su, bukankah kita benar-benar berjodoh? Beberapa orang lainnya juga ikut berdiri, mereka melihat ke arah Evelyn Su dan wanita muda lainnya dengan tatapan yang kurang ajar. Kemudian beberapa orang itu bergerak, lalu mengerumuni Evelyn dan yang lainnya. Hati Evelyn dan yang lainnya merasa tidak tenang saat dikelilingi oleh murid keluarga Lin, tapi saat teringat dengan tujuan mereka kemari, Evelyn memberanikan dirinya untuk berbicara pada murid keluarga Lin, aku datang kemari karena ingin menjalankan sebuah bisnis dengan kalian. Bersambung.